Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama Nurfa di pembahasan soal moderasi beragama Kemenak Kementerian Agama tahun 2024. Nah, sekarang kita akan ngebahas soal tentang Rabat Plan of Action lagi nih teman-teman. Kemarin udah cukup paham belum Rabat Plan of Action? Nah, sekarang ini sambil reminder ya tentang pengetahuan teman-teman tentang Rabat Plan of Action. Soalnya seperti ini. Yang bukan merupakan uji ambang rangsangan dari Rabat Plan of Action adalah opsi yang pertama, A. Konteks, B. Media, C. Maksud, atau D. Pengujar. Nah, kalau di penjelasan kemarin kayak semuanya masuk ya. Iya nggak sih? Teman-teman masih ingat nggak video yang kemarin-kemarin? Nah, apa nih jadinya jawabannya? Nah, jadi teman-teman, untuk menganalisis soal ini sebenarnya dari yang penjelasan kemarin itu semuanya masuk. Jadi teman-teman harus memilih kira-kira dari semua hal tersebut mana yang paling mungkin istilahnya tuh urutannya di paling akhir untuk menganalisis sebuah ujaran atau sebuah konten itu masuk Rabat Plan of Action atau sebuah ujaran yang mengandung hate of speech. Jadi kira-kira jawabannya apa nih teman-teman? Coba teman-teman jawab dulu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Apa ya? Kita bahas satu-satu ya. Opsi yang A, konteks. Nih, dalam Rabat Plan of Action menyebutkan bahwa konteks adalah salah satu elemen penting dalam mengidentifikasi suatu kebencian. Konteks mencakup situasi, latar belakang dan budaya di mana ujaran tersebut muncul. Jadi opsi ini merupakan bagian dari uji ambang rangsangan. Jadi kayak yang kemarin ya teman-teman, yang anak muda dia mengolok-olok agama dan mengolok-olok agama temannya karena kalah bermain game. Itu kan konteksnya karena dia kalah bermain game ya. Jadi itu sangat penting untuk menilai apakah sebuah konten atau ujaran itu masuk bagian dari ujaran kebencian atau enggak. Yang kedua, media. Nah, media juga menjadi elemen penting dalam Rabat Plan of Action. Nah, media digunakan untuk menilai bagaimana sebuah pesan disampaikan, apakah melalui saluran digital, cetak, atau komunikasi langsung. Media mempengaruhi jangkauan dan dampak dari ujaran tersebut. Oleh karena ini, opsi ini juga termasuk dalam uji ambang rangsangan. Jadi media juga penting banget karena sekarang ya media sosial itu sangat berdampak sistemik banget. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngucapin hate of speech, ujaran, dan itu ada di media sosial, itu lebih sangat cepat untuk viral, untuk bisa diketahui oleh satu Indonesia. Yang opsi C, maksud. Nah, maksud ini adalah elemen lain yang dikaji di Rabat Plan of Action. Maksud ini mengacu kepada niat di balik pernyataan atau tindakan atau kontennya. Apakah benar-benar dimaksudkan untuk menyebarkan kebencian atau memprovokasi kekerasan? Ini adalah bagian integral dari uji ambang rangsangan. Jadi opsi ini termasuk dalam kriteria Rabat Plan of Action. Jadi itu hal pertama ya teman-teman. Kalau di Islam itu bahkan kayak sebuah ibadah, sebuah tindakan itu dilihat dari niatnya. Kalau misalnya udah berniat, berarti kan itu memang benar-benar awalnya udah ada niat memang mau membuat ujaran atau konten yang menyebarkan kebencian. Itu justru hal utama banget kalau di Islam. Nah, yang opsi yang ketiga, pengujar. Kalau di pembahasan aku kemarin kan mengujar termasuk ya, tapi kalau misalnya di sini nggak ada penjabarannya, jadi teman-teman kita bisa pilih kalau di urutan paling akhir elemen yang penting dianalisis banget kalau menilai apakah sebuah ujaran atau konten itu masuk dalam ujaran kebencian. Itu yang paling utama adalah konteks, isi, niat, media, dan dampak. Nah, pengujar ini sebenarnya bagian dari dampak. Jadi kalau diurutkan yang paling akhir adalah si pengujar ini. Jadi kalau di Rabat Plan of Action ini lebih fokus pada isinya dan dampak daripada identitas individu yang menyampaikan pesan tersebut. Oleh karena ini opsi yang paling memungkinkan dari pilihan yang ada adalah D. Opsinya adalah pengujar. Opsi
elemen yang diutamakan dalam analisis Rabat Plan of Action, karena di Rabat Plan of Action itu biasanya lebih konsen atau lebih fokus pada konteks, isi, media, maksud, dan dampak dari pembicaraan tersebut. Nah gitu teman-teman, pembahasan tentang Rabat Plan of Action. Ingat, moderasi beragama bukan hanya soal teori, tapi juga tentang bagaimana kita mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, kalau rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini biar aku makin semangat untuk bikin video-video berikutnya, baik itu tentang moderasi beragama ataupun tentang nanti tahapan teman-teman udah lulus tentang P3K gimana aja berdasarkan pengalaman aku saat kemarin lulus P3K tahun 2023. Teman-teman terus semangat ya. Ciao,